Pernahkah Anda bertanya, mengapa Anda melakukan sesuatu sebelum menyadarinya? Mengapa tangan bisa mengikat tali sepatu, atau kaki melangkah ke arah yang familiar tanpa perlu diperintah? Di balik layar kesadaran, ada arus halus dan senyap yang terus mengalir. Ia tak terlihat, tak terdengar, namun sangat nyata. Arus ini bernama pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar bukanlah ruang gelap yang kosong. Ia adalah gudang sunyi yang menyimpan jejak masa kecil, trauma yang belum selesai, kebiasaan yang telah menjadi daging, hingga intuisi yang membisikkan arah. Di sanalah keputusan dibuat sebelum logika bicara, niat ditumbuhkan sebelum tekad muncul, dan kepribadian dibentuk tanpa kita sadari sedang menciptakannya. Buku ini adalah undangan untuk menyelami arus itu. Sebuah perjalanan menuruni tangga batin, menuju dunia di mana setiap kebiasaan adalah mesin, setiap memori adalah aktor, dan setiap keputusan hanyalah riak dari sungai yang lebih dalam. Dari kebiasaan sehari-hari hingga momen-momen transformatif, kita akan menjelajah bagaimana pikiran bawah sadar mengarahkan kehidupan, membentuk identitas, dan pada akhirnya menentukan siapa kita sebenarnya. Arus bawah pikiran bukan sekadar buku, tapi cermin retak tempat Anda bisa melihat bayangan diri dari sisi yang belum pernah Anda tatap. Bab demi bab akan membuka lapisan tersembunyi dari pikiran, emosi, dan kebijaksanaan yang lahir dalam diam. Ini adalah ajakan untuk tidak hanya hidup, tapi sadar dalam kehidupan itu sendiri. Mari kita mulai perjalanan ke dalam. Sebab terkadang, untuk benar-benar mengenal dunia luar, kita harus terlebih dahulu menyusuri kedalaman diri sendiri. Bab 1. Mesin kebiasaan. Di dalam sunyinya pagi hari, ketika tubuh Anda bangkit dari tempat tidur, menuju kamar mandi, menyikat gigi, membuat kopi, apakah Anda sepenuhnya hadir dalam setiap gerakan itu? Atau semuanya mengalir seperti simfoni yang telah lama dipelajari tubuh, tanpa perlu aba-aba dari pikiran sadar? Kita hidup dalam paradoks. Di satu sisi, kita meyakini diri sebagai makhluk yang sadar, pengambil keputusan yang rasional. Namun di sisi lain, sebagian besar tindakan kita terjadi tanpa keterlibatan kesadaran. Kita mengikat sepatu, mengetik kata sandi, atau berjalan ke dapur tanpa berpikir bagaimana caranya. Ini adalah mode autopilot, sistem otomatis yang dibangun dari kebiasaan yang terulang. Otak menyukai efisiensi, dan dalam keinginannya untuk menghemat energi, ia menciptakan jalur-jalur otomatisasi, hingga kesadaran hanya menjadi penonton di balik kaca. Setiap kebiasaan dimulai sebagai keputusan, tapi ketika keputusan itu diulang, ia menorehkan jejak di otak. Seperti air yang terus-menerus mengalir di atas batu, perlahan membentuk alur, demikian pula sinapsis di otak mulai menciptakan jalur yang mempermudah pengulangan. Ini bukan sekadar metafora, ini nyata. Ilmu saraf menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya berdasarkan pengalaman berulang. Tindakan biasa seperti mengemudi, mencuci tangan, atau membuka pintu, perlahan menjadi ritual yang dilakukan tubuh tanpa perlu intervensi pikiran. Semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin senyap kesadaran ditarik ke pinggir. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Lebih dari sekadar rutinitas, kebiasaan adalah memuar tak tertulis dari siapa kita dahulu. Seseorang yang bangun pagi, menulis jurnal, dan melatih tubuhnya, sedang menulis ulang identitasnya setiap hari. Sebaliknya, kebiasaan yang dibiarkan mengakar tanpa pengamatan, seperti menunda, menghindar, atau marah tanpa sebab, bisa menjadi bayang-bayang dari luka lama yang belum disadari. Kebiasaan bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tentang warisan psikis. Kita mewarisi pola dari lingkungan, keluarga, dan trauma. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan itu tumbuh menjadi definisi diri. Pernahkah Anda mencoba memindahkan letak saklar lampu di rumah? Maka Anda akan menemukan betapa kuatnya kebiasaan mengendalikan tubuh. Tangan Anda akan tetap meraba ke tempat lama, bahkan setelah beberapa hari perubahan. Disrupsi kecil seperti ini mengungkap peta tersembunyi dalam tubuh kita, rute otomatis yang dijalankan tanpa berpikir. Ketika rutinitas diganggu, tubuh kebingungan, kesadaran pun terpaksa muncul kembali. Ini adalah celah emas,
Momen langka di mana kita dapat melihat mesin bekerja dan memutuskan apakah mesin itu masih layak dijalankan. Namun di balik kenyamanan kebiasaan, tersembunyi dilema antara efisiensi dan kebebasan berpikir. Otak yang terlalu lama hidup dalam mode otomatis menjadi tumpul terhadap kebaruan. Kreativitas memerlukan kehadiran, kekacauan, ketidakpastian. Sementara kebiasaan mencintai ketertiban dan prediktabilitas. Disinilah kita diuji, berani keluar dari lintasan kebiasaan demi kemungkinan baru, atau terus terperangkap dalam efisiensi yang membuat hidup terasa mekanis? Kebiasaan bukan musuh, ia adalah alat, tapi alat hanya berguna jika kita tahu kapan menggunakannya dan kapan meletakkannya. Dalam bab ini, kita menyadari bahwa banyak dari hidup kita dijalankan oleh sistem yang tak kita sadari, kita ciptakan sendiri. Maka untuk menjadi lebih sadar, kita harus mulai mengamati. Tidak untuk menghapus mesin kebiasaan, tetapi untuk mengendalikannya, agar tubuh bergerak bukan semata karena masa lalu, tapi karena niat masa kini. Karena pada akhirnya, hidup yang utuh bukanlah hidup yang otomatis, tapi hidup yang disadari, satu gerakan demi satu keputusan, satu tarikan napas demi satu kesadaran. Bab 2. Jaring kesadaran. Kita hidup dalam dunia yang lebih luas dari apa yang kita sadari. Ribuan detail mengepung kita setiap saat, suara sepatu di kejauhan, bau tanah basah, kilatan cahaya di tepi mata, namun hanya sebagian kecil yang masuk ke panggung utama pikiran. Kesadaran kita bukanlah lensa serba tahu, melainkan cahaya kecil yang memilih apa yang ditampilkan. Dan seperti teater yang memilih adegan tertentu untuk ditampilkan ke penonton, begitu pula pikiran memilih momen tertentu untuk diperhatikan, meninggalkan sisanya dalam gelap. Bayangkan kesadaran sebagai senter di tengah kegelapan. Ia tidak mampu menerangi seluruh ruangan, hanya satu titik dalam satu waktu. Ilmu kognitif menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari semua proses mental yang terjadi secara sadar. Sisanya tersembunyi, mengalir di bawah permukaan, membentuk perasaan, tindakan, dan bahkan keputusan kita tanpa kita sadari. Inilah mengapa seseorang bisa tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab yang jelas, atau tersenyum karena sesuatu yang tak disadarinya. Kesadaran kita terbatas, dan karena itu, apa yang kita anggap sebagai kenyataan sebenarnya hanyalah fragmen, potongan kecil dari lautan pengalaman yang luas. Kita tidak melihat dunia seperti apa adanya. Kita melihatnya seperti apa yang disoroti cahaya batin kita. Ada momen-momen tak terduga yang membuka celah dalam waktu. Sebuah aroma parfum tua, bau hujan pertama, atau suara musik lama, semuanya bisa memanggil kembali kenangan yang telah lama tertimbun. Bau, lebih dari indera lainnya, terhubung erat dengan memori emosional. Ini karena sistem olfaktori kita langsung tersambung ke bagian otak yang menyimpan emosi dan kenangan, amigdala dan hipokampus. Maka ketika aroma tertentu menyelinap ke dalam hidung kita, ia seperti membuka pintu rahasia menuju perpustakaan jiwa. Tiba-tiba, kita tidak lagi berada di masa kini. Kita kembali ke pelukan ibu, ke kamar kecil penuh cahaya senja, atau ke hari terakhir bersama seseorang yang telah tiada. Ini bukan ilusi. Ini adalah jaring kesadaran yang disentuh oleh getaran masa lalu. Kesadaran memiliki dua wajah, satu tajam, satu lembut. Dalam satu momen, kita bisa benar-benar fokus, memperhatikan detail halus dalam lukisan, mendengarkan setiap nada dalam lagu. Tapi dalam momen lain, kesadaran kita melebar, menangkap suasana ruangan, energi orang-orang, getaran emosi. Seperti air, perhatian bisa diarahkan atau dibiarkan mengalir. Keduanya penting. Fokus tajam memungkinkan kita menyelesaikan tugas dan melihat detail. Tapi kesadaran kabur memberi ruang bagi intuisi, kreativitas, dan makna. Masalah muncul ketika kita terlalu lama berada di salah satu ujung. Terlalu fokus, dan kita menjadi kaku. Terlalu kabur, dan kita kehilangan arah. Maka seni hidup adalah tentang menari antara keduanya. Mengatur cahaya kesadaran agar tahu kapan menyempit dan kapan melebar. Pikiran kita bukan penyimpan data yang netral. Ia adalah editor. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita tidak hanya membuka file lama, kita menulis ulang sebagian darinya.
Penelitian menunjukkan bahwa memori bersifat rekonstruktif. Artinya, apa yang kita ingat hari ini tentang masa lalu bisa berbeda dari apa yang kita ingat besok. Perasaan kita saat ini, keyakinan kita, bahkan suasana hati saat mengingat, ikut memengaruhi isi kenangan itu. Ini seperti memiliki perpustakaan yang terus-menerus disusun ulang oleh pustakawan yang emosional. Dan ini memberi pelajaran penting. Masa lalu bukan sesuatu yang beku. Ia cair, lentur, bisa disembuhkan, bisa diceritakan ulang. Dalam jaring kesadaran, kenangan bukan hanya arsip. Ia adalah narasi yang terus-menerus kita tulis ulang. Terkadang, kesadaran kita dikaburkan bukan karena kita tidak mampu melihat, tapi karena kita telah terlalu lama hidup dalam pola lama. Kita bangun, melakukan hal yang sama, merespons dengan cara yang sama, berpikir seperti kemarin. Ini seperti berjalan di rumah yang sama setiap hari, tapi tak pernah benar-benar memperhatikan lukisan di dinding. Kebiasaan membentuk jalur perhatian, dan jalur itu bisa menjadi terowongan. Apa yang dulunya efektif bisa menjadi penjara jika tidak ditinjau ulang. Maka penting bagi kita untuk bertanya, apakah pola pikir ini masih relevan? Apakah reaksi ini masih sehat? Ataukah aku hanya terjebak dalam labirin lama yang dulu pernah menyelamatkan, tapi kini membatasi? Kesadaran memberi kita kesempatan untuk memilih ulang, dan pilihan adalah awal dari kebebasan. Kesadaran bukan hanya tentang melihat, tapi tentang menyadari apa yang tak terlihat. Tentang memeriksa sorotan cahaya kita. Apa yang dipilih untuk diperhatikan, apa yang dibiarkan tenggelam dalam bayangan. Dalam bab ini, kita memahami bahwa hidup bukanlah apa yang terjadi, tapi apa yang kita sadari dari apa yang terjadi. Dan semakin dalam kita mengenali jaring kesadaran kita, semakin mampu kita memilih dengan penuh kehadiran apa yang ingin kita lihat, kenang, dan hidupkan kembali. Bab 3. Niat yang tak pernah menjadi tindakan. Ada jurang halus tapi dalam antara mengetahui dan melakukan. Kita semua pernah berdiri di tepi jurang itu, penuh tekad, mata memandang seberang, tahu apa yang harus dilakukan, tapi kaki tak kunjung melangkah. Itulah jembatan yang retak. Ruang antara niat dan aksi, antara mimpi dan perwujudan. Disinilah banyak hidup tersangkut, bukan karena kurangnya pengetahuan, tapi karena tak terbangunnya jalan yang utuh menuju tindakan. Kita tahu apa yang baik untuk kita tahu makanan sehat, tahu perlunya tidur cukup, tahu betapa pentingnya olahraga. Tapi mengapa begitu sering kita menundanya, berkata besok, seakan besok adalah dunia magis tempat kita akan menjadi versi terbaik diri sendiri? Inilah paradoks hidup sehat. Pengetahuan tak selalu mendorong tindakan. Karena niat, seringkali, hanyalah gema dari harapan. Ia belum memiliki tulang, belum punya otot, belum bernyawa. Kita tidak kekurangan informasi, kita kekurangan keterhubungan antara pikiran dan tubuh, antara tahu dan mau. Kita tertipu oleh rasa puas yang ditawarkan oleh sekadar merencanakan, padahal kehidupan sejati hanya bergerak saat niat turun ke tanah sebagai langkah pertama. Kita sering menganggap perubahan sebagai sesuatu yang besar dan drastis. Padahal, ia bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, jeda, 3 detik, sebuah napas, sebuah pertanyaan dalam hati. Apakah ini langkah menuju hidup yang kuinginkan? 3 detik mungkin terdengar remeh, tapi ia bisa mengubah alur takdir. Dalam 3 detik, kita bisa menahan amarah, memilih air putih daripada soda, atau menunda scroll media sosial untuk membaca 1 halaman buku. Jeda memberi kita ruang untuk menjadi sadar, untuk keluar dari autopilot dan masuk ke wilayah kehendak. Dan dalam ruang kecil itulah, hidup bisa diubah, bukan karena kita menjadi orang baru, tapi karena kita mulai memilih secara sadar. Kita hidup dikelilingi oleh isyarat, bunyi notifikasi, bau makanan, suasana senja, yang semuanya dapat memicu kebiasaan. Jika kita ingin menjembatani niat dan tindakan, kita harus menjadi arsitek dari isyarat itu. Daripada menunggu motivasi datang secara acak, kita bisa menciptakan alarm kehidupan. Letakkan sepatu olahraga di pintu, tulis kutipan di cermin kamar mandi, atur alarm dengan pesan pribadi. Ingat impianmu. Otak kita menyukai pola, ia belajar melalui pengulangan. Maka, jika kita ingin membangun jembatan dari niat menuju aksi, kita harus mengubah lingkungan menjadi sekutu.
Kita bisa melatih diri untuk merespons isyarat tertentu dengan tindakan kecil, hingga akhirnya jembatan itu menjadi jalan setapak yang kuat dan bisa dilewati setiap hari. Terkadang, niat tak menjadi tindakan bukan karena kita malas, tapi karena ada suara-suara tersembunyi dalam diri yang menolak. Suara takut gagal, suara merasa tak layak, suara masa lalu yang berkata, percuma saja. Menulis adalah cara menyalakan lampu di ruang-ruang gelap itu. Dalam jurnal, kita bisa menuliskan keinginan dan mendengar langsung bisikan yang menghalanginya. Kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya kutakutkan? Atau, mengapa aku selalu menghindari langkah pertama? Terkadang, kita butuh melihat pikiran kita dalam bentuk tulisan agar bisa berdialog dengannya. Karena hanya ketika konflik batin diakui, kita bisa mulai menyusunnya ulang. Jembatan yang retak tak bisa diperbaiki jika retaknya disembunyikan. Dalam dunia yang terburu-buru, kesabaran menjadi mata uang yang langka. Tapi jembatan antara niat dan hasil tak bisa dilewati dengan lompatan instan. Ia butuh langkah demi langkah. Kadang, satu langkah kecil terasa tak berarti. Tapi sejatinya, itu adalah batu bata pertama dari jembatan baru. Kesabaran bukan tentang pasrah. Ia tentang komitmen jangka panjang. Tentang memberi diri ruang untuk gagal dan bangkit. Tentang membangun kepercayaan bahwa tiap upaya kecil sedang menenun sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kita mulai mencintai proses, bukan hanya hasil, maka jembatan itu sedikit demi sedikit mulai tersambung. Kita tak hanya menjadi pemimpi, tapi perwujud dari mimpi itu. Niat adalah awal yang suci, tapi tanpa tindakan, ia hanyalah gema yang memudar. Kita semua memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, tapi hanya mereka yang berani menyeberangi jembatan retak dengan jeda, kesadaran, alat, dan kesabaran yang benar-benar akan sampai ke seberang. Karena hidup tidak berubah karena tahu apa yang harus dilakukan. Hidup berubah ketika kita benar-benar melakukannya. Bab 4. Aliran keputusan. Setiap keputusan yang kita buat seolah-olah muncul dari kehendak sadar. Kita percaya bahwa kitalah nakhoda sejati dalam kehidupan ini. Tapi jika kita menyelam lebih dalam, akan terlihat bahwa banyak dari pilihan kita bukanlah hasil pertimbangan logis, melainkan arus halus dari sungai bawah sadar yang mengalir jauh sebelum kesadaran tiba. Keputusan seringkali bukan sesuatu yang kita pikirkan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Lalu kemudian kita jelaskan seakan-akan kita yang memilihnya. Sebelum kita menyadari bahwa kita memilih, otak kita sudah memutuskan. Ada penasihat tersembunyi dalam lapisan terdalam pikiran yang bekerja tanpa suara, tanpa logika, tanpa pertimbangan yang bisa kita lihat. Contohnya, Anda memilih satu produk di rak supermarket. Anda pikir karena harga atau kualitas. Tapi bisa jadi karena warnanya mirip dengan mainan masa kecil Anda. Atau karena musik di latar toko memicu rasa nyaman. Inilah penasihat tersembunyi. Mekanisme bawah sadar yang bertugas menyaring, menilai, dan mengarahkan arah pilihan sebelum logika sempat berbicara. Dan ironisnya, kita jarang meragukan keputusan itu. Karena otak tidak suka kekosongan, maka ia segera menciptakan narasi. Aku memilih ini karena X. Padahal, keputusan itu mungkin sudah dipilih oleh bagian dari diri kita yang tak pernah kita lihat langsung. Ketika seekor kijang melompat ke tengah jalan, Anda menginjak rem tanpa berpikir. Ketika seseorang melontarkan lelucon yang menyentuh luka batin, Anda membalas dengan sinis, bahkan sebelum otak sempat menganalisis. Dalam momen genting, antara bahaya dan kesempatan, naluri mengambil alih. Otak purba dalam diri kita masih hidup, masih aktif. Ia tak menunggu logika. Ia bertindak cepat, seringkali menyelamatkan kita, tapi tak jarang juga membentuk pola reaktif yang merusak. Naluri ini seperti sungai deras yang mengalir di bawah fondasi pikiran. Ketika tekanan datang, air itu naik, membanjiri nalar, dan mengganti kehendak dengan kebiasaan lama. Dalam detik-detik krusial itu, kita bukan lagi manusia modern. Kita adalah pewaris dari leluhur yang belajar bertahan, bukan merenung. Namun tak semua keputusan mengalir begitu saja. Terkadang ada jeda, ragu, diam. Momen hening yang terasa seperti gangguan. Tapi justru dalam jeda itulah terdapat petunjuk bahwa dua aliran sedang bertabrakan.
aliran naluriah dan bisikan sadar. Ketika kita ragu memilih antara berkata jujur atau menyenangkan orang lain, antara mengejar impian atau bermain aman, disitulah terjadi pertempuran batin. Jeda itu bukan kelemahan, itu sinyal. Sebuah undangan untuk berhenti, menyelami sungai bawah sadar kita, dan bertanya, siapa yang sedang memegang kendali? Jika kita cukup peka, jeda itu menjadi pintu. Pintu menuju pengamatan yang lebih dalam, menuju keputusan yang lebih sejati, bukan sekadar reaksi lama yang berulang. Otak kita tidak diciptakan untuk dunia seperti ini. Ia dibentuk di gua, di padang luas, di tempat di mana pilihan hidup dan mati datang dari suara ranting patah atau aroma daging busuk. Tapi kini, kita hidup dalam dunia dengan notifikasi, iklan, umpan tak berujung. Konflik muncul karena otak purba itu masih aktif. Ia masih waspada terhadap ancaman sosial, rasa ditolak, kehilangan status. Maka, satu komentar negatif di media sosial bisa terasa seperti serangan fisik. Dan otak pun bereaksi, melawan, lari, atau membeku. Setiap hari, kita membuat keputusan dengan alat yang dirancang untuk zaman yang berbeda. Maka tak heran jika kita merasa lelah, bingung, atau terjebak dalam pilihan yang tampak tak sejalan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tapi kabar baiknya, meski aliran bawah sadar begitu kuat, ia bisa diukir ulang. Kita bisa menulis naskah baru. Setiap kali kita menyadari pola reaktif, setiap kali kita mengganti respon otomatis dengan kesadaran, kita sedang menata ulang sungai itu, menyusun ulang batu-batu dasarnya. Dengan latihan seperti meditasi, journaling, dan refleksi harian, kita mulai memahami sungai itu. Kita bisa mengenali arusnya, belajar berenang di dalamnya, bahkan suatu hari mampu mengubah arah alirannya. Kesadaran adalah dayung yang bisa mengarahkan perahu di sungai bawah sadar. Ia tidak menghentikan arus, tapi memberi kita kemampuan untuk berlayar dengan sadar, bukan terseret begitu saja. Kita tak bisa selalu mengendalikan arus bawah sadar, tapi kita bisa belajar bersahabat dengannya. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa sebagian besar dari hidup ini digerakkan oleh bisikan yang tak terdengar, maka kita mulai menjadi peziarah sejati, yang bukan hanya hidup, tapi benar-benar hadir dalam tiap pilihan. Karena di balik setiap keputusan, tersembunyi peta jiwa kita. Dan memahami peta itu adalah langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya. Bab 5. Teater Pikiran. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah teater luas. Di sana ada panggung, ada aktor, lampu sorot, dan kursi penonton. Tapi anehnya, kau bukan hanya penonton, kau juga aktor, penulis naskah, bahkan sutradara. Setiap hari, lakon dimainkan. Ada rasa takut yang tampil memukau, ada mimpi yang berbisik dari balik tirai, ada kenangan yang tiba-tiba naik ke panggung. Pikiran manusia bukan ruang hampa, melainkan teater hidup, tempat ribuan drama diputar tanpa henti. Pernahkah kamu berbicara di depan umum sambil mendengarkan suaramu sendiri dari dalam kepala? Atau tertawa di tengah keramaian sambil diam-diam mengamati ekspresimu sendiri? Di sanalah terjadi perpecahan kesadaran. Satu bagian menjadi pelakon, bagian lain menjadi penonton diam. Ini bukan gangguan, tapi bagian dari keajaiban pikiran. Ia mampu membagi diri, berfungsi sebagai pelaku yang spontan, sekaligus pengamat yang reflektif. Tapi perpecahan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika kita terlalu sering menjadi pengamat, kita kehilangan kehadiran. Saat terlalu sering menjadi aktor, kita kehilangan arah. Kesadaran yang utuh adalah ketika sang aktor dan sang penonton bersatu. Ketika kita hidup penuh dalam peran, tanpa kehilangan siapa kita sebenarnya di balik kostum itu. Pernah di tengah hari kamu terdiam karena fragmen mimpi semalam muncul begitu saja? Sebuah lorong, sebuah suara, atau wajah asing yang muncul sekejap lalu menghilang? Pikiran bawah sadar seperti panggung lain, sebuah stage tersembunyi tempat lakon-lakon misterius diputar saat kita tidur. Tapi anehnya, panggung itu tidak pernah benar-benar gelap. Ia terus aktif, terus merekam, terus memproduksi cerita, dan sesekali, ia membocorkan fragmennya ke panggung utama saat kita sadar. Itulah mengapa mimpi bisa membimbing, atau justru mengganggu, karena ia menyimpan apa yang belum sempat kita pahami. Mimpi adalah teater malam hari, dan ketika ia menyusup ke siang,
Mungkin itu undangan untuk menonton ulang naskah-naskah lama yang belum sempat kita selesaikan. Ada banyak momen dalam hidup, tapi hanya sebagian kecil yang terus muncul di pikiran. Pertanyaannya, mengapa justru momen-momen tertentu yang disorot? Mengapa memori tentang tatapan kecewa seseorang lebih sering muncul daripada pujian yang kita terima? Mengapa rasa malu dari masa lalu tetap hidup, meski puluhan tahun telah berlalu? Emosi adalah lampu sorot di panggung pikiran. Ia menerangi adegan yang meninggalkan jejak kuat. Semakin kuat getaran emosinya, entah itu bahagia, takut, atau sedih, semakin lama ia bertahan di bawah cahaya itu. Memori tidak dipilih oleh pentingnya peristiwa, tapi oleh intensitas emosi. Maka, untuk memahami mengapa suatu kenangan tak kunjung pergi, kita harus melihat cahaya apa yang masih menyorotinya. Dan kadang, yang perlu kita lakukan hanyalah mematikan lampu itu, memaafkan, menerima, melepaskan. Kita sering diminta untuk fokus. Tapi pernahkah kamu sadar bahwa banyak ide terbaik justru muncul saat pikiran mengembara? Di kamar mandi, di perjalanan, di tengah lamunan. Pikiran yang tampaknya melayang, ternyata sedang menulis naskahnya sendiri. Sedang melatih aktor-aktornya. Sedang mencoba berbagai skenario yang belum pernah kamu bayangkan. Distraksi bukan musuh. Ia adalah jalan rahasia menuju ruang kreatif yang tidak terjangkau oleh logika biasa. Seperti aktor yang berimprovisasi, pikiran butuh ruang untuk bebas menari, bebas salah, bebas menjelajah tanpa skenario. Dan ironisnya, semakin kita mengizinkan pikiran menjauh sejenak, semakin banyak benih yang ia bawa pulang. Tapi sekuat-kuatnya aktor dan semegah-megahnya panggung, tanpa sutradara, teater bisa kacau. Begitu juga dengan pikiran kita. Tanpa kesadaran sebagai sutradara, pikiran akan terus memainkan lakon lama, menampilkan adegan-adegan yang tak lagi relevan, dan memutar dialog yang melelahkan. Menjadi sutradara berarti memilih siapa yang tampil hari ini, narasi apa yang diberi panggung, emosi mana yang diberi lampu sorot, dan mana yang harus diberi tirai. Latihannya sederhana tapi dalam. Menulis jurnal, meditasi, membatasi stimulasi, mencatat pola pikir, dan yang terpenting, mendengarkan. Mendengarkan bisikan-bisikan naskah dalam kepala, dan perlahan memilih ulang mana yang ingin kita pentaskan. Pikiran adalah teater, dan kamu bisa menjadi penonton yang pasif atau sutradara yang sadar. Dan ingat, tidak semua naskah harus dimainkan. Tidak semua aktor harus terus tampil. Kadang, keheningan adalah adegan terbaik. Kadang, jeda adalah babak yang paling bermakna. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di atas panggung, tapi tentang seberapa sadar kita menjalani setiap peran, dengan kehadiran, dengan keberanian, dan dengan pilihan untuk mengarahkan lakon ke arah yang lebih bijak. Bab 6. Ketika sadar dan bawah sadar bertemu. Dalam diri kita ada dua kerajaan, satu yang terang dan satu yang gelap. Yang terang adalah kesadaran, tempat pikiran logis, kehendak, dan pilihan berkuasa. Yang gelap adalah bawah sadar, kerajaan senyap tempat luka tersembunyi, intuisi berbisik, dan ingatan hidup tanpa suara. Kedua dunia ini jarang bertemu, tapi saat mereka bersentuhan, lahirlah sesuatu yang istimewa, yaitu integrasi. Sebuah pelukan antara pikiran yang memilih dan pikiran yang tahu. Ketika sadar dan bawah sadar berpelukan, kita tidak hanya menjadi lebih bijak, kita menjadi lebih utuh. Pernahkah kamu mendadak mengerti arti sebuah kata asing yang tak pernah kamu pelajari secara sengaja? Atau tiba-tiba bisa meniru intonasi bahasa lain tanpa tahu mengapa? Itulah silent partner dalam hidup kita, pikiran bawah sadar. Ia tak meminta izin, tak menunggu perintah. Ia hanya mengamati, menyerap, dan membentuk pola. Seperti bayangan yang mengikuti langkahmu, ia ada di setiap detik hidupmu, bekerja dalam diam, belajar tanpa suara. Kita sering berpikir bahwa kita memilih apa yang kita tahu. Tapi kenyataannya, sebagian besar dari apa yang kita kuasai adalah hadiah dari kerja bawah sadar. Bahasa, intuisi, gerak tubuh, bahkan rasa percaya. Semua lahir dari latihan diam yang terus-menerus ia lakukan. Dan saat kita menyadari bahwa kita punya partner seperti itu, hidup jadi terasa seperti tarian, bukan perjuangan.
sebuah kerja sama halus antara terang dan gelap. Kita duduk, kita berpikir, kita merenung, tapi seringkali jawaban justru datang ketika kita berhenti mencarinya, di kamar mandi, saat menyikat gigi, atau sambil memandangi langit. Itulah momen, aha, sebuah kilatan cahaya yang muncul dari ruang gelap pikiran bawah sadar. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghubungkan potongan-potongan informasi yang tercecer dan menyerahkannya padamu dalam sekejap. Momen ini bukan keajaiban tiba-tiba. Ia adalah hasil kerja dalam diam, dari pikiran yang terus menggiling, terus menghubungkan, terus mencoba meski kau tak sadar. Maka jangan takut untuk diam. Jangan anggap waktu hening sebagai kemunduran. Karena seringkali cahaya datang bukan saat kita mencari, tapi saat kita cukup hening untuk menerimanya. Ada luka yang begitu dalam hingga pikiran tak ingin mengingatnya. Tapi anehnya, ia tak pernah benar-benar hilang. Ia pecah menjadi potongan-potongan kecil, sebuah bau yang mengganggu, sebuah mimpi yang membingungkan, atau reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang tampak sepele. Trauma adalah mozaik retak. Ia bukan satu ingatan utuh, melainkan kepingan-kepingan yang tersembunyi di berbagai sudut pikiran. Kita tidak selalu bisa memanggilnya, tapi ia memanggil kita. Dalam bentuk perasaan asing, ketakutan tak berdasar, atau dorongan yang sulit dijelaskan. Integrasi adalah saat kita mulai mengumpulkan potongan itu, bukan untuk menjadikannya utuh kembali, tapi untuk menerimanya sebagai bagian dari diri. Karena utuh bukan berarti sempurna. Utuh berarti tidak lagi menyangkal bagian manapun dari cerita hidup kita. Setiap malam saat kita tidur, pikiran melakukan hal luar biasa. Ia memperbarui dirinya. Ia meninjau ingatan, menyusun ulang informasi, menghapus noise, dan memperkuat hal-hal yang penting. Pembaruan ini bukan hanya biologis, tapi juga spiritual. Saat kita tidur, batas antara sadar dan bawah sadar melebur. Dan di sanalah transformasi terjadi, tempat luka mulai disembuhkan, tempat makna baru disusun dari pengalaman lama. Tapi proses ini bisa juga terjadi saat terjaga, lewat meditasi, journaling, refleksi dalam, atau percakapan jujur. Ketika kita memberi ruang untuk berpikir dengan lembut, tanpa tekanan, pikiran memperbarui dirinya dengan sukarela. Kita tak perlu menjadi orang baru. Kita hanya perlu memperbarui cara lama kita melihat diri sendiri. Bayangkan kamu duduk di mobil yang punya dua setir. Satu di tanganmu, itulah kesadaran. Satu lagi tersembunyi di bawah dashboard, itulah bawah sadar. Kadang kamu yang mengemudi, kadang, tanpa sadar, mobil belok karena dorongan yang kau tak pahami. Inilah kenyataan hidup. Kita tidak sepenuhnya memegang kendali, tapi kita juga tidak sepenuhnya pasif. Hidup adalah seni belajar bekerja sama dengan pengemudi yang tersembunyi. Belajar memahami kapan ia mencoba melindungi dan kapan ia perlu dipandu ulang. Kesadaran bukan tentang menguasai segalanya, tapi tentang berdialog dengan bagian diri yang diam, dengan naluri yang terluka, dan dengan pikiran lama yang belum diperbarui. Ketika dua kemudi itu selaras, hidup menjadi lebih mulus. Bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mendengarkan. Integrasi bukan proses sekali jadi. Ia adalah latihan harian untuk menjadi utuh. Untuk mendengar yang tak bersuara, untuk melihat yang tersembunyi, untuk mencintai bagian diri yang dulu ingin kita lupakan. Dan pada akhirnya, ketika sadar dan bawah sadar berpelukan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, kita menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih hidup. Bab 7. Proses tak terlihat yang membentuk kebijaksanaan. Tidak semua pertumbuhan disertai cahaya. Banyak yang justru lahir dari senyap. Dari ruang-ruang hening tempat tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, hanya pergulatan batin dan waktu yang tak terburu-buru. Seperti akar yang menguat dalam tanah sebelum pohon menjulang, atau seperti malam panjang yang menyimpan benih fajar, kita semua, tanpa sadar, matang dalam gelap. Kebijaksanaan bukan hasil dari tahu segalanya. Ia adalah hasil dari berani berada di ruang yang tidak kita pahami. Cukup lama untuk berubah. Ada patung dalam diri kita yang dibentuk oleh tangan tak terlihat, waktu. Ia tidak menggunakan pahat, tidak membuat suara, dan tidak meminta izin. Tapi setiap pengalaman,
Setiap kehilangan, setiap penantian adalah goresan lembut yang mengubah bentuk batin kita. Kita mungkin tak merasa sedang dibentuk, bahkan bisa jadi kita merasa sedang dihancurkan. Tapi justru disitulah seni waktu bekerja, di tengah kebingungan, di antara air mata, dalam kesabaran yang terpaksa. Waktu bukan guru yang memberi pelajaran dengan papan tulis. Ia adalah pematung sunyi yang tahu kapan harus menahan tangan dan kapan harus menggores dalam. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita sadar. Proses yang tak kita pahami dulu adalah bentuk yang menyelamatkan kita sekarang. Kita hidup dalam budaya yang memuja kepastian, bergerak cepat, yakin, tegas. Tapi bagaimana jika keraguan bukan tanda kelemahan, melainkan benih kebijaksanaan? Keraguan adalah ruang kosong antara reaksi dan pemahaman. Ia menahan tangan kita agar tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Ia memberi waktu bagi intuisi untuk menyusul logika. Ia adalah bisikan lembut yang berkata, "Tunggu sebentar, lihat lebih dalam." Mereka yang bijak bukan yang selalu yakin, tapi yang tahu kapan harus ragu dan menghargai jeda sebagai tempat kebenaran sering bersembunyi. Ada suara dalam diri kita yang berasal dari masa lalu, suara ibu yang menenangkan, suara guru yang mengecilkan, suara peristiwa yang tak sempat dijelaskan. Semuanya menjadi gema. Tapi gema, jika cukup sering terdengar, bisa menjadi suara tetap. Apa yang dulu hanya bisikan, kini menjadi keyakinan. Tentang siapa kita, apa yang mungkin, apa yang berbahaya. Dan kita menjalani hidup berdasarkan suara itu. Tanpa sadar sedang menari mengikuti lagu yang digubah puluhan tahun lalu. Kebijaksanaan tumbuh saat kita mulai mendengar gema itu bukan sebagai takdir, tapi sebagai cerita. Dan perlahan, kita belajar, suara itu bisa dipilih, bisa diganti, bisa disembuhkan. Luka adalah guru yang berbicara dalam bahasa yang sulit. Diam, marah, bingung, tapi siapa yang berani mendekat akan melihat sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk memahami manusia lain. Rasa sakit yang dulu membuat kita merasa kecil, justru memberi kita mata yang lebih luas. Kita mulai melihat orang lain dengan kelembutan yang sama seperti kita berharap dilihat dulu. Luka menjadi lensa, membantu kita membaca dunia dengan empati, bukan dengan penilaian. Itulah alkimia sejati. Bukan menghapus luka, tapi mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Seperti tanah hitam yang kelam, tapi menjadi tempat terbaik bagi akar untuk tumbuh. Dalam dunia yang terburu-buru, kebenaran sering dianggap harus cepat, tapi kebijaksanaan tidak datang dalam gemuruh. Ia datang dalam tetes, seperti kopi yang menetes pelan, menebar aroma, menunggu suhu yang tepat untuk dinikmati. Kadang kita ingin segera tahu, segera sembuh, segera paham, tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ia mengajarkan melalui pengulangan, melalui diam, melalui rasa cukup yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Clarity yang sejati bukan kejutan mendadak. Ia adalah proses sabar. Ia adalah pelan yang bermakna. Ia adalah rasa yang baru terasa setelah kita cukup tenang untuk menikmatinya. Menjadi matang dalam gelap adalah perjalanan yang sunyi, namun dalam kesunyian itulah kita tumbuh menjadi versi diri yang lebih dalam. Bukan karena kita telah memecahkan semua misteri hidup, tapi karena kita telah belajar duduk di tengah misteri itu, tanpa perlu buru-buru kabur. Di sana, dalam kegelapan yang lembut, di tempat di mana logika menyerah dan hati belajar mendengar, kebijaksanaan mulai tumbuh. Dan saat kita muncul kembali ke cahaya, kita bukan hanya lebih kuat, kita lebih manusia. Bab 8. Keberhasilan sebagai harmoni. Kesuksesan, seperti sebuah simfoni besar, tidak pernah hanya bergantung pada satu instrumen atau satu nada. Ia adalah gabungan dari beragam elemen. Setiap bagian memainkan perannya dengan halus, seringkali tak terlihat, namun sangat menentukan. Di balik pencapaian yang terlihat, ada orkestra tersembunyi yang menjaga semuanya tetap berjalan dalam harmoni. Kesuksesan bukan hanya tentang upaya yang keras. Ia adalah hasil dari berbagai faktor yang berjalan seirama, dari kebiasaan yang terlatih hingga peluang yang datang pada saat yang tepat. Terkadang, kita hanya melihat bagian paling akhir, panggung besar dengan cahaya terang, sorakan penonton, dan penghargaan yang datang. Namun, ada bagian tersembunyi yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana kita berlatih dalam kesunyian,
bagaimana kita menciptakan rutinitas tanpa catatan, dan bagaimana kegagalan mengarahkan kita pada pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh batin yang mendalam. Latihan yang tak terlihat adalah pemandu utama kita menuju keahlian. Katalisator besar di balik setiap keterampilan bukanlah sekadar waktu yang dihabiskan, melainkan bagaimana bawah sadar kita berperan dalam membentuk kebiasaan melalui latihan. Dalam konsep 10.000 jam yang terkenal, kita tidak hanya mengulang gerakan secara fisik. Sesungguhnya, kita mengulangnya secara mental. Bawah sadar kita menyerap, memperbaiki, dan menyempurnakan gerakan itu tanpa kita sadari. Inilah yang disebut sebagai konduktor bawah sadar. Dia yang dengan cermat menyusun irama kita, menuntun tubuh untuk melakukan yang terbaik, meskipun kita tidak selalu sadar akan setiap langkahnya. Ketika kita berlatih, kita tidak hanya mengasah kemampuan kita secara sadar, tetapi juga memberi ruang bagi otak untuk beradaptasi, memperbaiki, dan menyempurnakan tindakan itu sampai pada titik yang seolah-olah tanpa usaha. Inilah yang membuat keahlian tampak seolah datang begitu alami, meski sebenarnya itu adalah buah dari ribuan jam yang disuburkan oleh proses bawah sadar. Mengapa ide-ide terbaik sering datang saat kita tidak berpikir untuk mencapainya? Ketika kita berada di kamar mandi, di tempat tidur, atau sedang berjalan tanpa tujuan, tiba-tiba kilatan inspirasi datang begitu saja. Ini adalah pertemuan antara persiapan dan keberuntungan. Dua elemen yang seringkali berjalan terpisah, namun bersatu pada saat yang tepat. Saat kita bekerja keras, berlatih, dan mempersiapkan diri, kita tidak selalu melihat hasilnya dengan segera. Namun, ketekunan kita mempersiapkan pikiran kita untuk kesempatan yang akan datang. Ketika momen itu tiba, seringkali di luar waktu dan tempat yang kita duga, kita siap untuk merespons dengan kejernihan dan kreativitas yang luar biasa. Ini adalah pengingat bahwa sukses bukan hanya tentang usaha yang terlihat, tetapi juga tentang kesiapan mental yang terus berkembang, menunggu saat yang tepat untuk memanifestasikan dirinya. Di balik setiap individu yang sukses, ada ritme yang tersembunyi. Ini bukan sekadar rutinitas yang tercatat dalam jadwal, melainkan kebiasaan-kebiasaan halus yang menyusup ke dalam kehidupan kita tanpa pengakuan besar. Mungkin itu secangkir teh yang tenang sebelum hari dimulai, atau 15 menit meditasi yang mengatur pola pikir kita. Ritual-ritual kecil ini, meski tidak diucapkan dengan jelas atau dicatat dalam kalender, adalah kekuatan yang mengatur gerakan kita menuju sukses. Sukses bukan hanya soal melakukan hal-hal besar, tetapi soal memperhatikan hal-hal kecil yang terabaikan. Ritual yang tampaknya biasa ini, yang dilakukan berulang kali, adalah penghubung antara niat dan tindakan. Mereka menjaga kita tetap berada di jalur, memberikan ketenangan di tengah kekacauan, dan mengarahkan kita ke tujuan tanpa kita harus mengingatnya secara eksplisit. Setiap kegagalan adalah bagian dari pendidikan yang tidak terdaftar di buku pelajaran. Di balik rasa sakit dan kekecewaan, ada pelajaran tersembunyi yang kita serap dengan cara yang tak terlihat. Kegagalan mengajarkan kita lebih banyak daripada kesuksesan. Ia memaksa kita untuk merenung, menyesuaikan, dan berkembang dengan cara yang tidak bisa kita dapatkan dari keberhasilan yang mulus. Namun, pelajaran ini tidak datang dengan label atau penjelasan yang langsung bisa kita terima. Bawah sadar kita menyerap informasi yang datang dari kegagalan, membentuk pola baru dalam cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Kegagalan menjadi kurikulum tersembunyi yang mengajarkan kita ketangguhan, kreativitas, dan kebijaksanaan, pengetahuan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup berani untuk menghadapinya. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang bekerja keras atau menjadi yang terbaik. Ia lebih kepada keselarasan, di mana niat, usaha, dan naluri kita berjalan bersama dalam harmoni. Ketika pikiran dan tubuh kita bekerja seiring, ketika tujuan yang kita kejar selaras dengan dorongan hati kita, maka perjalanan menuju sukses terasa lebih mudah dan alami. Inilah kesuksesan yang datang tanpa paksaan. Ia adalah hasil dari tindakan yang keluar dari kedalaman diri kita, bukan karena keinginan untuk mengesankan atau membuktikan sesuatu kepada dunia. Ketika niat kita sejajar dengan naluri, kita bergerak dengan tujuan yang jelas, namun dengan ketenangan batin yang memungkinkan kita menikmati setiap langkah.
Kesuksesan bukanlah sesuatu yang hanya dapat diukur dengan hasil akhir yang terlihat oleh mata dunia. Ia adalah simfoni yang dimainkan di balik layar, di mana tiap keputusan kecil, latihan tanpa terlihat, dan pelajaran dari kegagalan berperan penting dalam menciptakan harmoni. Ketika kita menyadari bahwa kesuksesan adalah hasil dari banyak elemen yang seirama, kita bisa lebih sabar, lebih terhubung dengan proses, dan lebih siap untuk menerima setiap bagian dari perjalanan ini. Karena kita tahu, setiap nada dalam orkestra ini memainkan peran yang tak ternilai. Bab 9. Ketika kepribadian berpecah dan menyatu kembali. Kepribadian manusia adalah sebuah cermin yang tak pernah utuh. Seperti kaca yang retak, ia memantulkan gambaran diri yang seringkali terpecah, penuh dengan fragmen-fragmen yang bertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat diri kita melalui banyak lapisan yang tidak selalu sejalan. Kadang penuh kasih, kadang penuh kemarahan. Seolah ada banyak diri yang hidup dalam satu tubuh, dan kadang-kadang kita merasa terjebak di antara mereka. Kepribadian yang terpecah ini bukanlah kelemahan, tetapi sebuah realitas yang alami dalam perjalanan menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Namun, pada akhirnya, cermin itu akan kembali bersatu. Kita akan belajar untuk melihat refleksi diri kita dalam keseluruhan yang lebih utuh. Seiring dengan perjalanan ini, kita akan memahami bahwa setiap retakan dalam cermin kita bukanlah tanda kerusakan, melainkan bagian dari proses penyembuhan dan integrasi yang lebih besar. Siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah kita yang kita lihat di cermin setiap pagi, atau kita yang muncul dalam bayangan pikiran kita yang terus berubah? Diri kita seringkali terpecah menjadi banyak wajah yang berbeda. Wajah yang kita tunjukkan kepada dunia, wajah yang kita sembunyikan, wajah yang kita benci, dan wajah yang kita cintai. Setiap peran yang kita mainkan sebagai anak, orang tua, pekerja, teman, membentuk sisi-sisi diri kita yang terkadang saling bertentangan. Di satu sisi, kita mungkin merasa bangga dengan prestasi kita. Namun di sisi lain, kita bisa merasa kecewa dengan kelemahan yang kita miliki. Mengapa kita bisa membenci diri kita sendiri? Karena kita seringkali terjebak dalam citra diri yang tidak sesuai dengan harapan kita. Cinta dan benci terhadap diri sendiri adalah dua sisi dari koin yang sama. Tanda bahwa kita sedang berusaha memahami siapa kita sebenarnya di tengah peran-peran yang kita jalani. Hanya dengan menerima bahwa kita memiliki banyak wajah, kita bisa mulai memahami keberagaman dalam diri kita dan belajar mencintainya dengan cara yang lebih penuh. Disosiasi, dalam pengertian yang paling mendalam, bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah hadiah dari pikiran kita untuk melindungi diri dari kepedihan yang terlalu besar untuk dihadapi. Terkadang, kita merasa terpisah dari diri kita sendiri, seperti menonton kehidupan kita berjalan dari luar tubuh kita. Momen ini, meskipun tampak asing atau bahkan menakutkan, sebenarnya memberi kita ruang untuk bernafas, untuk melepaskan diri dari kepenatan emosional yang menghancurkan. Dalam ketidakhadiran itu, kita bisa melihat perasaan dan pengalaman kita tanpa harus terlarut dalam mereka. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan kita untuk bertahan, untuk tetap berdiri meskipun badai emosional menghancurkan. Meskipun disosiasi bisa datang dengan cara yang tidak terduga, ketika kita memahaminya sebagai alat pelindung, kita bisa belajar untuk menghargainya dan menggunakannya dengan bijak, memberi diri kita waktu untuk menyembuhkan dan kembali ke kesatuan diri. Setelah badai emosional atau kesulitan hidup yang mengguncang, kita seringkali merasa terpecah seperti kaca yang hancur. Namun, potongan-potongan itu, meskipun terasa rapuh dan terpisah, adalah bagian dari kita yang harus kita rangkai kembali. Proses penyatuan ini tidak selalu mudah. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita tidak bisa kembali menjadi seperti dulu. Kita harus menciptakan diri kita yang baru dari serpihan-serpihan yang ada. Menyatukan potongan-potongan ini bukanlah tentang mengembalikan kita ke keadaan semula, melainkan tentang membentuk gambar yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Setiap retakan dalam diri kita memiliki kisahnya sendiri, dan ketika kita bisa merangkulnya, kita akan menemukan kekuatan baru dalam diri kita yang sebelumnya tersembunyi. Proses ini adalah bagian dari perjalanan menuju penerimaan diri,
menerima bahwa kita adalah hasil dari pengalaman dan luka yang telah kita alami. Apakah kita benar-benar orang yang sama di setiap situasi, atau apakah identitas kita berubah-ubah tergantung pada konteksnya? Ketika kita duduk di meja kerja, kita mungkin mengadopsi persona yang lebih profesional, lebih terstruktur, dan lebih terkendali. Namun, ketika kita berada di alam bebas, kita mungkin merasa lebih bebas, lebih santai, dan lebih terhubung dengan diri yang lebih spontan. Identitas kita bukanlah sesuatu yang tetap, ia adalah proses yang mengalir, berubah seiring waktu dan situasi. Kadang, kita merasa terpecah antara berbagai peran ini, tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Tetapi, justru dalam fleksibilitas ini, kita menemukan kekuatan untuk menjadi lebih adaptif, lebih terbuka, dan lebih terhubung dengan berbagai aspek diri kita yang mungkin tidak kita sadari. Diri yang berfluiditas ini adalah keindahan hidup yang selalu berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa terikat pada definisi tunggal. Pada saat kita terjebak dalam peran-peran yang kita mainkan, kita seringkali lupa untuk menjadi pengamat dari kehidupan kita sendiri. Teknik saksi mengajarkan kita untuk menyaksikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita tanpa menghakimi. Ketika kita belajar untuk melihat diri kita sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam drama kehidupan kita, kita menciptakan jarak yang sehat antara diri kita dan perasaan atau reaksi kita. Melalui kesadaran ini, kita belajar untuk mengenali bahwa kita bukanlah pikiran kita, bukan pula emosi kita. Kita adalah pengamat yang menyaksikan semuanya berlangsung. Dengan memisahkan diri dari identifikasi dengan perasaan atau pikiran, kita bisa menerima segala sesuatu tanpa penilaian, yang memungkinkan kita untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Kepribadian manusia, seperti cermin yang retak, membutuhkan waktu dan proses untuk menyatu kembali. Dengan kesadaran yang terus berkembang, kita belajar untuk melihat fragmen-fragmen diri kita dengan lebih penuh kasih, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Cermin itu, yang dulu pecah, sekarang memantulkan gambaran diri kita yang lebih sempurna. Bukan karena tanpa cacat, tetapi karena kita akhirnya mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan yang membentuk siapa kita. Bab 10. Melampaui diri. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti, sebuah metamorfosis yang berkelanjutan. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, kita juga mengalami perubahan yang tak kasat mata, yang seringkali kita abaikan atau tidak sadari. Namun, perubahan itu tetap terjadi, bahkan ketika kita merasa tetap berada di tempat yang sama. Metamorfosis ini adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Dan dalam setiap langkah kita menuju pemahaman yang lebih dalam, kita melampaui siapa kita yang dulu. Kita adalah karya seni yang tak pernah selesai, terus diperbaiki, terus digoreskan dengan pengalaman yang baru, tanpa pernah mencapai titik akhir yang definitif. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita ini siapa yang kita pikirkan diri kita? Banyak dari kita terjebak dalam pemahaman bahwa kepribadian kita adalah sesuatu yang tetap dan tak berubah. Sebuah esensi yang sudah final. Namun, kenyataannya, kita bukanlah entitas yang terikat pada satu definisi. Kepribadian yang statis adalah ilusi yang kita ciptakan untuk memberi rasa aman dalam ketidakpastian hidup. Pikiran kita, perasaan kita, dan bahkan tindakan kita selalu dalam keadaan flux, bergerak dengan dinamis, dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan konteks yang terus berubah. Kita mungkin mengenal diri kita sebagai sosok yang terorganisir, atau sebaliknya, sebagai orang yang spontan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa kita bisa menjadi keduanya, atau bahkan lebih. Setiap pengalaman, setiap keputusan, menciptakan lapisan-lapisan baru yang membentuk siapa kita. Kepribadian kita adalah seperti aliran sungai, yang terus berubah dan berkembang, tak pernah tetap di satu tempat. Memahami ini adalah langkah pertama untuk melampaui ilusi tentang diri yang terkurung dalam satu identitas. Kehidupan modern seringkali membuat kita terperangkap dalam rutinitas yang otomatis, otopilot yang membimbing kita tanpa kita sadari. Dalam kecepatan dunia yang terus berputar, kita seringkali bergerak tanpa refleksi, melakukan segala sesuatu tanpa benar-benar hidup di dalamnya. Namun, meditasi adalah bentuk pemberontakan terhadap sistem ini.
Meditasi bukan hanya tentang duduk diam atau mencapai kedamaian. Meditasi adalah langkah pertama untuk melawan keterbatasan autopilot yang mengatur pikiran dan kehidupan kita. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk mengamati pikiran kita tanpa terlibat dalam mereka, untuk memisahkan diri dari gelombang kesibukan yang terus mendorong kita tanpa henti. Dalam keheningan meditasi, kita menemukan ruang untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini pilihan saya? Ataukah saya hanya bereaksi? Dengan memutuskan untuk merenung dan memperlambat langkah, kita memilih untuk tidak lagi terjebak dalam pola lama. Meditasi adalah perlawanan terhadap kehidupan yang tidak disengaja, membuka jalan bagi kesadaran dan kebebasan sejati. Jika kehidupan adalah sebuah lukisan, maka kita adalah pelukisnya. Tetapi lukisan itu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap keputusan yang kita buat, setiap perubahan dalam hidup kita, adalah sapuan kuas baru pada kanvas yang tak pernah berhenti berkembang. Kita selalu dalam proses, selalu ada ruang untuk pembaruan, untuk pertumbuhan, dan untuk perbaikan. Seringkali kita mencari kesempurnaan atau merasa bahwa kita telah mencapai titik tertentu di mana kita akan merasa puas. Namun, kenyataannya adalah bahwa kita adalah karya seni yang selalu dalam pengerjaan, sebuah kanvas yang tak pernah selesai. Bahkan ketika kita merasa telah mencapai puncak tertentu dalam hidup kita, entah itu dalam karier, hubungan, atau spiritualitas, selalu ada dimensi baru yang terbuka untuk dieksplorasi. Pekerjaan kita adalah untuk terus melukis, terus berproses, tanpa pernah merasa harus berhenti pada satu titik. Proses inilah yang memberi hidup kita warna, makna, dan kedalaman yang tak pernah habis. Habits, kebiasaan, adalah pengulangan tanpa henti dari pola perilaku yang telah tertanam dalam diri kita. Namun, kebiasaan itu tidak pernah benar-benar mati. Mereka bertransformasi, dan terkadang mereka harus mati untuk memberi ruang bagi kebiasaan baru yang lebih berkembang. Mati dan lahirnya kebiasaan adalah siklus alami dalam kehidupan kita. Kebiasaan lama yang tidak lagi melayani kita harus dimatikan agar kita bisa menggantinya dengan pola baru yang lebih sehat dan lebih berguna. Tapi, pembaruan diri ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesadaran dan keteguhan untuk mengenali kebiasaan yang merugikan dan berani mengubahnya. Siklus ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita, karena setiap kali kita menciptakan kebiasaan baru, kita membuka babak baru dalam kehidupan kita. Seperti tanaman yang tumbuh dari tanah yang subur, pembaruan diri adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita selalu tumbuh dan berkembang, terlepas dari berapa kali kita jatuh dan bangkit kembali. Keberhasilan, kebijaksanaan, dan pemahaman adalah seperti horizon yang terus menjauh ketika kita mendekatinya. Ketika kita baru mulai berjalan di jalan kehidupan, horizon itu tampak jelas dan dekat, seolah-olah hanya ada satu titik yang harus kita capai. Namun, semakin kita maju, semakin kita menyadari bahwa horizon itu selalu bergerak. Setiap langkah yang kita ambil mengungkapkan lebih banyak hal yang belum kita ketahui, lebih banyak wilayah yang belum kita jelajahi. Setiap pencapaian membuat kita melihat bahwa ada lebih banyak yang bisa dipahami, lebih banyak yang perlu dipelajari. Inilah yang disebut sebagai efek horizon. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita tahu. Namun, ini bukanlah kesedihan, melainkan keindahan dalam perjalanan kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah ekspansi, sebuah pemahaman yang semakin luas tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Metamorfosis ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, tanpa pernah ada titik akhir yang jelas. Kita bukanlah siapa yang kita pikirkan diri kita. Kita lebih dari itu. Kita adalah proses yang tidak pernah selesai. Dalam setiap perubahan, kita semakin mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang diri kita, dan tentang dunia di sekitar kita. Metamorfosis yang tak pernah selesai ini adalah hakikat dari kehidupan itu sendiri. Sebuah perjalanan menuju kesadaran yang semakin luas dan lebih indah. Kesimpulan. Seiring kita menutup halaman perjalanan ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang tak terhindarkan, bahwa pikiran kita adalah arus yang terus mengalir, tak pernah diam,
selalu membentuk dan dibentuk oleh setiap pengalaman yang kita alami. Bawah sadar kita adalah dunia yang luas, penuh dengan pola dan kebiasaan, kenangan dan harapan, semuanya saling berinteraksi dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Di balik setiap keputusan, ada dunia tersembunyi yang menggerakkan kita. Begitu banyak yang terjadi di dalam diri kita tanpa kita sadari, begitu banyak yang kita anggap sebagai kebetulan, padahal itu adalah jejak panjang dari kebiasaan, keyakinan, dan ingatan yang membentuk kita. Namun, seperti yang telah kita pelajari, kita bukanlah penonton pasif dalam teater pikiran kita. Kita adalah aktor, sutradara, bahkan penyair dari cerita yang terus berkembang. Proses ini, yang tak pernah berakhir, adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam, pemahaman yang lebih besar tentang siapa kita sebenarnya, dan bagaimana kita bisa mengubah arah hidup kita dengan setiap pilihan yang kita buat. Sebab, di dalam setiap langkah kecil, di dalam setiap kebiasaan yang kita pilih untuk diterima atau diganti, kita bertransisi menuju versi diri yang lebih bijaksana, lebih sadar, lebih hadir. Pikiran kita adalah medan yang luas dan penuh potensi. Ketika kita mulai menyelaminya, kita tak hanya menemukan apa yang telah membentuk kita, tetapi juga kebebasan untuk membentuk kembali siapa kita ingin menjadi. Dalam setiap keheningan yang kita ciptakan melalui meditasi, dalam setiap momen refleksi, kita mendapatkan kesempatan untuk menulis ulang cerita hidup kita. Jadi, biarkanlah arus bawah pikiran ini mengalir, bukan sebagai sesuatu yang mengendalikan kita, tetapi sebagai kekuatan yang kita kuasai, yang kita pahami. Dengan kesadaran ini, kita tak hanya bergerak dengan lebih bijaksana, tetapi juga menemukan jalan yang lebih luas dan lebih terang di depan. Karena setiap perjalanan menuju pemahaman adalah juga perjalanan menuju kebebasan.